Hidup seringkali memberi kita kejutan yang tak pernah kita duga. Kadang, saat kita merasa semua pintu sudah tertutup, ternyata ada jendela kecil yang terbuka, membawa cahaya baru dalam hidup. Kisah nyata ini bukan hanya tentang cinta, tapi tentang keberanian untuk memilih kebahagiaan, meski banyak orang meragukan. Inilah kisahku, seorang janda anak 2, yang tak pernah menyangka akan dipinang oleh pemuda 20 tahun lebih muda. Namaku Rani, usia 36 tahun. Hampir 5 tahun sudah aku menyandang status janda dengan 2 orang anak yang masih kecil. Kehilangan suami begitu cepat rasanya seperti mimpi buruk yang tidak pernah benar-benar selesai. Aku masih ingat jelas, saat itu suamiku jatuh sakit keras. Kami sudah berusaha dengan segala cara, berobat ke dokter, ke rumah sakit, bahkan mencoba pengobatan alternatif. Tapi pada akhirnya, Tuhan lebih sayang padanya. Dia pergi meninggalkan aku bersama 2 anak yang masih butuh banyak kasih sayang dan perhatian. Hari-hari setelah kepergiannya terasa hampa. Rumah yang dulu selalu ramai dengan suaranya, mendadak jadi sepi. Malam-malam terasa panjang. Kadang aku menangis diam-diam, takut kalau tangisan itu didengar anak-anakku. Aku tidak ingin mereka melihat ibunya rapuh. Aku harus kuat, meskipun dalam hati rasanya remuk berkeping-keping. Sejak saat itu, aku sadar aku harus mengambil peran ganda. Aku jadi ibu sekaligus ayah bagi anak-anakku. Aku harus mencari nafkah, mengurus rumah, membimbing mereka belajar, sampai memastikan mereka tidak kehilangan kasih sayang meski tanpa sosok ayah. Berat? Tentu saja. Tapi aku tidak punya pilihan lain selain bertahan. Untuk menghidupi keluarga kecilku, aku membuka warung kecil di depan rumah. Warung sederhana yang menjual kebutuhan sehari-hari, mulai dari sabun, beras, gula, sampai jajanan anak-anak. Tidak banyak hasilnya, tapi cukup untuk menutupi kebutuhan harian. Selain itu, aku juga menerima pesanan kue. Dari kue ulang tahun, kue basah untuk acara, sampai kue kering saat musim lebaran. Pekerjaan itu membuatku sering begadang. Tangan terasa pegal, mata sering mengantuk, tapi aku justru merasa tenang saat melihat senyum anak-anakku yang bisa makan kenyang dari hasil kerja keras ibunya. Meski begitu, menjadi seorang janda bukanlah hal mudah. Ada banyak ujian yang datang dari arah yang tidak pernah kuduga. Omongan orang, misalnya, mulut tetangga kadang lebih tajam dari pisau. Ada yang kasihan, tapi tidak sedikit yang suka menyindir di belakang. Kasihan, ya, masih muda sudah ditinggal mati suami. Atau jangan-jangan memang nasibnya jelek. Bahkan ada juga yang berbisik, janda itu biasanya bahaya, hati-hati, suka ganggu rumah tangga orang. Setiap kali mendengar bisikan seperti itu, hatiku perih. Aku hanya bisa menunduk, menahan air mata. Rasanya tidak adil. Aku berjuang mati-matian untuk anak-anak, tapi yang dilihat orang hanya statusku sebagai janda. Belum lagi godaan dari beberapa laki-laki yang tidak tahu malu. Ada beberapa yang sudah beristri, tapi berani mendekatiku. Mereka datang dengan berbagai alasan. Ada yang berpura-pura ingin membantu, ada juga yang terang-terangan menggoda. Rani, kalau butuh sesuatu bilang saja. Aku siap bantu, kata seorang pria beristri dari kompleks sebelah, sambil senyum menyebalkan. Aku hanya bisa menghela napas panjang dan segera menghindar. Seolah statusku sebagai janda membuat mereka berpikir, aku mudah digoda. Padahal aku tidak pernah sekalipun punya niat merusak rumah tangga orang. Karena itu, aku berjanji pada diriku sendiri. Aku akan menjaga kehormatan dan nama baik keluarga. Aku tidak akan sembarangan membuka hati pada laki-laki, apalagi demi sekadar mengisi kesepian. Aku sudah menutup pintu hatiku rapat-rapat. Yang terpenting bagiku adalah membesarkan kedua anakku dengan baik. Kedua anakku adalah segalanya. Mereka masih polos dan penuh semangat. Anak sulungku, Dina, baru berusia 11 tahun, sedangkan adiknya, Dito, baru 7 tahun. Kadang mereka bertanya dengan polosnya, "Bu, kenapa ayah nggak pulang-pulang?
Aku selalu berusaha menjawab dengan lembut. Ayah sudah tenang di sisi Tuhan. Tapi jangan khawatir, Bu. Selalu ada di sini buat kalian. Mereka mengangguk, meski aku tahu dalam hati mereka masih merindukan sosok ayah. Setiap kali melihat mereka tertidur pulas, aku sering menatap wajah mereka lama-lama. Dalam hati aku berjanji, aku akan melakukan apapun agar mereka bahagia. Tapi meski sudah berusaha keras, aku tidak bisa membohongi diriku sendiri. Ada kalanya rasa sepi datang begitu menusuk. Malam-malam panjang terasa sunyi, hanya ditemani suara jangkrik di luar jendela. Di saat seperti itu, aku merindukan kehangatan, merindukan ada seseorang yang bisa diajak berbicara, berbagi cerita, atau sekadar menanyakan kabar. Namun aku selalu mengubur dalam-dalam perasaan itu, karena aku tidak ingin terlihat lemah. Aku mulai terbiasa dengan ritme hidupku yang melelahkan tapi penuh arti. Bangun pagi menyiapkan sarapan, menata warung, mengantar anak sekolah, lalu kembali sibuk membuat kue pesanan. Malamnya, setelah anak-anak tidur, aku duduk sendirian sambil menatap langit-langit kamar. Aku berpikir, mungkin beginilah hidupku akan berjalan selamanya. Menjadi seorang ibu tunggal yang kuat, yang tidak membutuhkan siapapun selain anak-anaknya. Aku sudah pasrah, meski jauh di dalam hati aku tahu, ada ruang kosong yang tidak pernah terisi. Namun aku tidak pernah menyangka, takdir ternyata punya rencana lain. Kehidupanku yang datar dan penuh rutinitas itu pelan-pelan berubah sejak kehadiran seorang pemuda bernama Ardi. Seorang anak muda yang usianya terpaut jauh dariku. Tapi entah kenapa ia mampu mengetuk pintu hatiku yang sudah lama tertutup rapat. Dan tanpa kusadari, kehadirannya akan mengubah seluruh jalan cerita hidupku. Sejak aku memutuskan untuk hidup hanya bersama anak-anak, aku jarang sekali membuka hati pada siapapun. Fokusku hanya bekerja dan mengurus keluarga kecilku. Namun, tanpa pernah kuduga, seorang pemuda bernama Ardi hadir dalam kehidupanku dan perlahan-lahan membuat segalanya berubah. Aku pertama kali mengenal Ardi lewat almarhum suamiku. Ardi adalah anak dari teman dekatnya, yang sering sekali datang saat ada acara keluarga. Waktu itu, Ardi masih remaja, pemalu, dan sering menunduk kalau diajak bicara. Jujur saja, aku tidak terlalu memperhatikannya. Tapi setelah suamiku tiada, tiba-tiba Ardi kembali muncul dalam hidupku. Awalnya sederhana, motor tuaku mogok di depan rumah, dan Ardi yang saat itu kebetulan lewat berhenti menawarkan bantuan. "Bu Rani, biar saya coba cek motornya," katanya sopan sambil menunduk. Dalam hati aku kagum, anak ini sudah dewasa sekarang. Wajahnya tampan, tubuhnya tinggi, dan tutur katanya halus. Setelah itu, entah kenapa ia sering datang ke rumah. Kadang hanya untuk mengobrol dengan anak-anakku, kadang untuk membantu memperbaiki barang-barang di rumah, bahkan tak jarang ia ikut menemaniku menata warung. "Biar saya bantu angkat berasnya, Bu. Berat kalau sendirian," ucapnya sambil tersenyum. Aku menganggap semua itu wajar. Mungkin ia hanya sopan dan peduli karena mengenalku sejak lama. Tapi semakin lama, perhatian yang ia berikan terasa berbeda. Ardi tidak hanya sekadar menolong, ia juga selalu ada setiap kali aku butuh. Saat aku sakit kepala karena terlalu banyak begadang, ia datang membawakan obat. Saat aku kehabisan gas di dapur, ia dengan cepat membelikannya. Bahkan, ia sering membawakan sayuran segar dari pasar tanpa diminta. Awalnya aku merasa risih. Aku takut orang-orang salah paham. Apalagi aku tahu betul usiaku jauh lebih tua darinya. Aku 36 tahun, sedangkan ia baru 24. Usia kami terpaut 12 tahun. Bagiku itu bukan jarak kecil, melainkan jurang yang sangat lebar. Pernah suatu malam, saat aku sedang membereskan kue pesanan, Ardi duduk di kursi dapur sambil memperhatikanku. Aku merasa aneh dan sedikit tidak nyaman. Lalu tiba-tiba ia berkata pelan, "Bu Rani." Kak Rani, aku tahu mungkin ini terdengar aneh, tapi aku tulus. Aku suka sama kakak." Aku tersentak, seolah tak percaya dengan apa yang baru saja ku dengar. Tanganku yang sedang memegang spatula hampir saja terjatuh.
Aku mencoba menertawakan ucapannya, berharap itu hanya candaan. Jangan bercanda, Di. Kakak ini janda anak 2. Kamu masih muda, masa depanmu masih panjang. Jangan sampai salah langkah. Tapi Ardi tidak tertawa. Wajahnya serius, matanya menatapku dengan sungguh-sungguh. Aku nggak main-main, Kak. Aku benar-benar suka sama kakak. Aku nggak peduli usia. Aku cuma tahu, aku ingin selalu ada di samping kakak. Perkataannya membuat dadaku berdebar kencang. Aku mencoba menepisnya, tapi hatiku goyah. Aku tidak bisa memungkiri bahwa perhatian Ardi selama ini membuatku merasa dihargai sebagai seorang wanita lagi. Perasaan yang sudah lama hilang sejak suamiku meninggal. Namun aku sadar, menerima perasaan Ardi bukanlah hal mudah. Aku takut. Takut kalau hubunganku dengannya akan jadi bahan gunjingan tetangga. Takut anak-anakku bingung atau bahkan menolak. Takut kalau pada akhirnya Ardi hanya main-main dan meninggalkanku. Karena itu, aku berusaha menjaga jarak. Setiap kali Ardi datang, aku berusaha tidak terlalu dekat. Aku menegurnya dengan lembut. Ardi, jangan terlalu sering ke sini. Orang bisa salah paham. Kakak tidak mau ada masalah. Tapi Ardi tidak menyerah. Ia tetap datang, meski dengan alasan yang berbeda-beda. Kadang ia bilang, hanya ingin mengajak Dito bermain bola. Kadang ia pura-pura membeli jajanan di warungku, lalu diam-diam membayarnya lebih mahal. Aku tahu ia sengaja melakukannya untuk membantu, tapi tidak ingin membuatku tersinggung. Sikapnya itu membuatku bingung. Antara ingin menolak, tapi di sisi lain aku tidak bisa membohongi hatiku sendiri. Setiap kali Ardi hadir, aku merasa ada seseorang yang menjagaku. Ada bahu yang bisa jadi sandaran, meski hanya sebentar. Aku masih ingat kejadian yang membuat hatiku benar-benar luluh. Saat itu Dina, anakku yang sulung, jatuh sakit. Malam itu hujan deras, dan aku panik karena tidak ada kendaraan untuk pergi ke apotek. Saat aku bingung, tiba-tiba Ardi datang dengan jas hujan basah kuyup. Tanpa banyak bicara, ia langsung mengajakku ke apotek, lalu menungguiku hingga Dina tenang kembali. Sambil menatap wajah Dina yang tertidur, aku mendengar suara Ardi berbisik. Aku sayang sama kakak dan anak-anak. Kalau kakak izinkan, aku ingin jadi bagian dari keluarga ini. Aku terdiam. Kata-katanya begitu tulus, hingga air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Malam itu aku sadar, Ardi bukan sekadar pemuda yang singgah sebentar dalam hidupku. Ia benar-benar serius. Hari-hari berikutnya, aku mencoba bersikap biasa. Namun dalam hatiku, aku mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Aku menunggu kedatangannya, aku merindukan perhatiannya, dan aku merasa rumahku lebih hangat ketika ada dirinya. Meski begitu, aku masih menahan diri. Aku tidak ingin gegabah. Aku tahu, menerima cinta Ardi berarti menghadapi banyak konsekuensi. Omongan orang, pandangan sinis keluarga, bahkan mungkin kebingungan dari anak-anakku sendiri. Tapi Ardi tampaknya tidak peduli dengan semua itu. Ia semakin menunjukkan kesungguhannya. Sampai pada suatu hari, ia datang dengan langkah mantap, ditemani keluarganya, dan menyampaikan niat yang membuatku benar-benar tidak bisa berkata-kata. Ia ingin meminangku. Hari itu masih teringat jelas dalam benakku. Matahari sore terasa berbeda, seakan cahayanya lebih lembut daripada biasanya. Aku sedang menyapu halaman rumah, ketika tiba-tiba kulihat Ardi datang, bukan sendirian, tapi bersama kedua orang tuanya. Jantungku langsung berdegup kencang. Ada sesuatu yang terasa aneh di dada, semacam firasat bahwa kedatangannya kali ini bukan untuk hal biasa. "Assalamualaikum, Bu Rani," sapa ibunya Ardi dengan ramah. Aku buru-buru membalas salam dan mempersilakan mereka masuk. Tanganku gemetar saat menuangkan teh ke gelas. Seumur hidup, aku belum pernah merasa sesegugup itu. Kami duduk bersama di ruang tamu sederhana. Anak-anakku, Dina dan Dito, ikut duduk di sampingku, menatap dengan tatapan penuh rasa ingin tahu. Setelah beberapa basa-basi, tiba-tiba Ardi maju duduk lebih dekat. Wajahnya serius, matanya menatapku lekat-lekat.
Lalu ia berkata dengan suara yang tegas namun lembut, "Kak Rani, aku datang ke sini bukan hanya untuk berkunjung. Aku datang untuk menyampaikan niatku. Aku ingin meminang kakak. Aku ingin menjadikan kakak istriku." Kata-kata itu seolah membuat waktu berhenti. Ruangan mendadak hening, bahkan suara kipas angin tua di sudut ruangan pun tak terdengar lagi. Aku hanya bisa menunduk. Air mataku tiba-tiba menggenang. Perasaan campur aduk menyeruak dalam hati. Bahagia, kaget, takut, sekaligus ragu. Ibunya Ardi kemudian menyambung dengan suara lembut. "Nak, Ardi sudah bulat dengan keputusannya. Kami sebagai orang tua hanya bisa merestui apa yang dia yakini baik. Kami tahu, keputusan ini mungkin berat untuk Kak Rani, tapi ketahuilah, niat anak kami sungguh-sungguh." Aku menelan ludah, mencoba mengatur napas. Dalam hatiku berkecamuk ribuan pertanyaan. Bagaimana dengan pandangan orang? Bagaimana kalau keluarga menolak? Bagaimana kalau anak-anakku tidak bisa menerima? Seakan membaca pikiranku, Ardi kembali berkata, "Aku tahu usia kita terpaut jauh. Aku juga tahu kakak sudah punya 2 anak. Tapi aku sudah mempertimbangkan semuanya. Aku nggak datang untuk main-main. Aku ingin serius. Aku siap menjadi ayah untuk Dina dan Dito. Aku ingin bersama kakak, membangun keluarga yang penuh kasih sayang." Dina, anak sulungku, memandangku dengan mata berbinar. "Bu, kalau Om Ardi nikah sama ibu, berarti Om Ardi jadi ayah kami ya?" tanyanya polos. Pertanyaan itu membuat air mataku benar-benar jatuh. Aku memeluk Dina erat-erat, kemudian menoleh ke arah Ardi. "Ardi, ini bukan keputusan kecil. Aku takut. Aku nggak ingin kamu menyesal nanti. Aku juga nggak ingin anak-anakku terluka kalau ternyata semua ini hanya perasaan sesaat." Ardi menggeleng, mantap. "Aku sudah memikirkan ini matang-matang. Aku sudah bilang ke orang tua. Aku tahu akan banyak omongan orang, tapi aku nggak peduli, Kak. Yang aku pedulikan cuma kakak dan anak-anak." Malam itu, kami berbincang lama. Keluarga Ardi menegaskan bahwa mereka merestui hubungan ini. Meski sempat ada nada ragu dari salah satu pamannya yang berkata, "Ardi masih muda, Rani sudah beranak 2. Apakah ini benar pilihan terbaik?" Namun Ardi menjawab dengan yakin, "Ya, ini pilihan terbaik bagiku. Aku ingin hidup bersama orang yang aku cintai, bukan dengan orang yang sekadar cocok di mata orang lain." Jawaban itu membuat suasana kembali cair. Tapi tetap saja, hatiku masih diliputi keraguan. Setelah mereka pulang, aku termenung lama di kamar. Anak-anakku sudah tertidur, sementara aku duduk menatap langit-langit. Aku bertanya pada diriku sendiri, apakah aku pantas menerima kebahagiaan lagi? Apakah aku berhak mencintai seseorang setelah suamiku pergi? Aku lalu menatap wajah Dina dan Dito yang tidur pulas. Senyum mereka dalam mimpi terasa seperti jawaban dari Tuhan. Bukankah kebahagiaan mereka juga tergantung kebahagiaanku? Jika aku terus menutup hati, bukankah aku justru menutup kemungkinan anak-anakku mendapat kasih sayang dari sosok ayah baru? Keesokan harinya, aku mengumpulkan keberanian untuk bercerita kepada keluargaku. Reaksi mereka beragam. Ada yang mendukung, ada yang khawatir. Kakakku yang sulung berkata, "Kalau memang dia tulus, kenapa tidak? Usia bukan jaminan kebahagiaan, Ran. Yang penting dia bisa membahagiakanmu dan anak-anak." Namun ada juga yang keberatan. "Rani, kamu itu 36 tahun, dia 24. Nanti kalau kamu makin tua, bagaimana? Kamu yakin dia nggak akan berubah pikiran?" Pertanyaan itu menohok, membuat hatiku kembali bimbang. Tapi kemudian aku teringat pada semua sikap Ardi. Ketulusannya, perhatiannya pada anak-anakku, keseriusannya membawa keluarganya langsung ke rumahku. Itu semua bukan tanda main-main. Malam harinya, aku berdoa lama sekali. Aku memohon petunjuk kepada Tuhan. Dan entah bagaimana, saat aku selesai berdoa, hati ini terasa lebih ringan. Seolah ada bisikan yang menenangkan, mengatakan bahwa aku berhak bahagia lagi. Beberapa hari kemudian, aku memanggil Ardi untuk berbicara 4 mata.
Dengan suara bergetar, aku berkata, "Ardi, kalau memang kamu sungguh-sungguh, aku terima pinanganmu." Ardi terdiam sejenak, lalu wajahnya bersinar penuh kebahagiaan. Ia menunduk, mencium tanganku dengan hormat, lalu berkata, "Terima kasih, Kak. Aku janji, aku akan menjaga kakak dan anak-anak dengan seluruh hidupku." Air mataku kembali jatuh, tapi kali ini bukan karena sedih, melainkan karena aku merasa akhirnya menemukan harapan baru. Bukan berarti aku melupakan almarhum suamiku, tapi aku percaya setiap orang berhak mendapat kesempatan kedua untuk bahagia. Hari-hari berikutnya dipenuhi persiapan kecil menuju pernikahan. Tentu saja masih ada omongan miring dari tetangga, masih ada tatapan sinis dari orang-orang. Tapi aku sudah tidak peduli lagi. Aku tahu, kebahagiaan tidak bisa diukur dari pendapat orang lain. Dan yang paling penting, anak-anakku bahagia. Dina dan Dito semakin dekat dengan Ardi. Mereka sering tertawa bersama, bermain, bahkan belajar ditemani olehnya. Aku melihat dengan mata kepalaku sendiri bagaimana tulusnya Ardi menyayangi mereka. Aku tersenyum dalam hati. Ternyata benar, cinta sejati bisa datang dari arah yang sama sekali tak terduga. Kadang, cinta tidak peduli usia, status, atau masa lalu. Yang penting adalah ketulusan hati untuk menerima dan memberi dengan sepenuh jiwa. Aku, seorang janda anak dua, yang dulu sempat menutup hati rapat-rapat, kini kembali menemukan kebahagiaan lewat pinangan seorang pemuda yang usianya terpaut jauh dariku. Dan aku percaya, inilah takdir yang sudah digariskan Tuhan untukku.